Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid dan welcome back di episode Solid Review lainnya. Nah, di video kali ini kita akan review salah satu headphone dari Anker yaitu Soundcore Live Q30. Salah satu headphone dengan range harga 1 jutaan dan memiliki fitur-fitur seperti di headphone premium. Tapi apakah kualitasnya seperti di headphone premium? Yuk kita ulik lebih lanjut di Solid Review kali ini. Untuk memberikan gambaran atau konteks yang lebih jelas, karena ngomongin soal audio dalam bentuk video seperti ini, kadang mungkin bisa agak membingungkan. Jadi dalam video kali ini gue akan mention salah satu headphone yang biasa gue gunakan sehari-hari, yaitu Sony WH-1000 XM4, supaya kalian bisa lebih mengerti. Jadi misalkan lagi bahas soal ANC, nanti gue akan jelaskan kalau misalkan di XM4 seperti ini, kalau di Soundcore seperti ini, supaya kalian bisa lebih paham. Bukan untuk membanding-bandingkan atau mencari headphone mana yang lebih bagus di antara keduanya, tapi hanya sekedar memberikan gambaran yang lebih jelas kepada kalian. Secara desain, headphone ini memiliki desain yang simple, minimalis, warna hitam polos dengan logo Note balok di bagian ear cups, yang awalnya gue kira huruf D, tapi setelah gue lihat lebih lanjut ternyata lebih mirip Note balok. Headphone ini masih menggunakan tombol untuk beberapa pengaturan dan satu-satunya sensor sentuh hanyalah transparency mode. Di bagian kanan, tombol-tombolnya untuk play atau pause musik dan naikin atau kurangin volume. Sedangkan di bagian kiri ada tombol untuk on-off, aktifin noise cancellation, dan port Type-C untuk cas headphone-nya. Untuk build quality, headphone ini terbuat dari plastik dan bahkan menurut gua di bagian headbandnya termasuk rada tipis plastiknya. Kayaknya perlu agak hati-hati kalau teman-teman mau menggunakan headphone-nya atau mau disimpan dilipat gitu karena plastiknya agak tipis. Ini perbandingannya dengan headphone yang biasa gua gunakan sehari-hari yaitu Sony WH-1000 XM4. Nah, karena dari plastik keuntungannya adalah headphone ini jadinya ringan dan ada tulisan Active Noise Cancellation di bagian headbandnya. Foam atau bantalan di ear cups-nya ini termasuk nyaman dan soft. Bantalan di bagian headband-nya juga sama seperti yang ada di ear cups. Jadi secara kenyamanan menurut gue sih cukup nyaman ya dan bisa digunakan untuk waktu yang lama juga. Tapi gue notice satu hal ketika kalian menggunakan headphone ini yaitu passive noise cancellation atau efek ketika kalian pakai aja gitu headphone-nya. Passive noise cancellation-nya itu kayak masih berasa kurang, jadi masih bisa dengar suara luar dengan lumayan jelas. Mungkin karena bentuk kepala atau telinga gue aja, tapi berasanya kayak kurang rapat atau mungkin istilahnya clamping force atau daya jepitnya itu kayak kurang pas aja gitu, kurang kenceng. Oh iya, ketika kalian beli headphone ini, kalian juga akan dapat travel pouch, yang menurut gue cukup penting, jadi kalau misalkan headphone-nya dibawa kemana-mana, gue juga lebih tenang karena ada case-nya. Soundcore Live Q30 ini termasuk headphone yang punya banyak fitur. Yang pertama, kalian bisa menghubungkan smartphone kalian ke headphone ini lebih cepat dengan menggunakan NFC. Sayangnya NFC ini hanya untuk device Android ya, jadi kalau teman-teman pakai iPhone, ya fitur NFC ini bisa dibilang nggak kepake sih. Headphone ini juga bisa multi-point connection yang artinya bisa connect kedua device sekaligus di waktu yang bersamaan. Jadi kalian bisa connect laptop dan smartphone kalian sekaligus. Jadi kalau misalkan kalian lagi nonton di laptop nih, terus ada orang telepon ke HP kalian, nanti pas kalian angkat, otomatis headphone-nya akan fokus ke HP kalian. Tanpa kalian harus disconnect dulu dari laptop kalian, Bluetooth-nya, terus connect dari awal lagi ke smartphone kalian, tapi kalian bisa langsung angkat teleponnya. Gue udah coba tes fitur ini, jadi gue cobain dari denger musik di HP, terus gue ganti ke laptop dengerinnya. Itu perpindahannya sekitar 5 detik dari device yang satu ke device yang lainnya. Jadi pas gue denger lagunya di HP, terus gue play dari laptop, itu ada jeda dulu sekitar 5 detik gitu. Untuk kasih kalian konteks apakah 5 detik itu termasuk cepat atau enggak, Sony XM4 gue aja makan waktu sekitar 2 atau 3 detik gitu untuk pindah device. Dan ini 5 detik aja, jadi menurut gue sih ini udah bagus banget. 5 detik masih termasuk cepat sih, jadi tenang aja. Untuk pengaturan lebih lanjut seperti Active Noise Cancellation atau Equalizer, kalian bisa atur lewat aplikasi Soundcore yang bisa kalian download di App Store atau Play Store. Aplikasi Soundcore ini menurut gue tampilannya lebih bagus ya, bahkan dibandingkan dengan aplikasi Sony. Tampilannya tampak lebih friendly, anak muda banget, lebih colorful. Kalau yang aplikasi Sony kelihatan tampilannya lebih serius gitu. Oke, sekarang kita bahas salah satu fitur yang paling menarik dari headphone ini, yaitu ANC atau Active Noise Cancellation. Nah, karena headphone yang gue gunakan sehari-hari adalah Sony WH-1000 XM4 yang bisa dibilang salah satu headphone dengan ANC atau Active Noise Cancellation terbaik saat ini, gue udah merasakan gimana rasanya ANC yang benar-benar bisa menghilangkan suara di sekitar kita itu. Dan harus gue akui ANC di XM4 itu berasa banget bedanya. Nah, tentu gue nggak expect ANC-nya sebagus di XM4. Tapi untuk kasih kalian gambaran atau konteks sebagus apa ANC di Soundcore Q30 ini, gue kemarin udah tes di waktu yang sama dan lokasi yang sama, yaitu di kamar. Di headphone XM4 ketika kalian pakai aja atau passive noise cancellation, suara ruangan atau AC tuh hampir nggak kedengeran sama sekali. Dan ketika ANC-nya dinyalain, bener-bener hilang suaranya, jadi nggak kedengeran apa-apa.
Di Soundcore Q30 ini, ANC-nya ada 3 mode, yaitu Transport, Indoor, dan Outdoor. Dari ketiga mode ini, menurut gue yang paling maksimal ANC-nya adalah Transport. Mode Transport dan Indoor sebenarnya beda tipis sih, cuman gue tetap merasa yang Transport sedikit lebih baik dalam menghilangkan noise di sekitar. Nah, ketika ANC Soundcore Q30 ini aktif, teman-teman masih bisa dengar suara ruangannya lumayan kedengeran. Nggak gede banget sih, tapi kalian pasti akan notice ada suara kayak semacam angin gitu. Gue akan coba kasih gambaran ke kalian dengan sound effect. Nanti mungkin gue akan cari yang ambient suara ruangan gitu, dan gue kasih efek tertentu supaya bunyinya mirip kurang lebih seberapa besar sih pengaruhnya ANC ini. Jadi kalian ada gambarannya. Kalau ditanya apakah ANC-nya ada pengaruhnya, jawabannya ya ada. Berasa kok noise-nya berkurang. Tapi suara noise ruangan itu aja yang masih kedengeran dengan lumayan jelas. Kalau misalkan sisanya sih bisa dibilang dihandle dengan cukup baik sih. Transparency mode di Soundcore Q30 ini juga berfungsi dengan baik, bisa kedengeran suara yang di sekitar kita dengan cukup jelas. Kalian juga bisa custom equalizer-nya mau lebih ke bass, akustik, classical, dance, dan masih banyak pilihan lainnya. Kalau mau custom sendiri juga bisa, dan semua pengaturan itu bisa kalian lakukan di aplikasi Soundcore. Ngomongin soal kualitas audio dari Soundcore Q30 ini, menurut gue overall termasuk kualitas audio yang bagus. Mungkin kalau teman-teman lihat reviewnya di internet banyak yang bilang bassnya nendang, tapi menurut gue justru lebih berimbang sih. Jadi bassnya nggak terlalu nendang, tapi suara vokalnya juga masih terdengar dengan jelas. Sebagai pengguna XM4 yang headphone-nya gue atur lebih heavy di bassnya, jadi pas gue pakai Soundcore Q30 ini justru merasa bassnya kayaknya lebih ringan ya. Bukan berarti bassnya kurang ya, tapi menurut gue jadinya lebih berimbang antara yang vokal dan juga bassnya, bisa dua-duanya terdengar lebih jelas. Nggak ada yang bassnya terlalu nendang atau vokalnya terlalu kurang, tapi lebih berimbang. Tapi untuk headphone di range harga 1 jutaan lebih sedikit ini, menurut gue kualitas audio yang akan didapatkan nggak akan mengecewakan sih. Kalau bisa dinilai dengan angka, gue akan nilai mungkin 8 dari 10 untuk kualitas audio dari Soundcore Q30 ini. Baterai headphone Soundcore Q30 ini bisa sampai 40 jam dengan ANC aktif dan 60 jam dengan mode standar tanpa ANC. 40 jam kalau buat gue sih termasuk udah cukup ya. Jadi 1 minggu itu paling cuma ngecasnya sekali aja. Jadi menurut gue headphone yang baterainya bisa digunakan hingga 40 jam, menurut gue ini udah termasuk awet sih. Harga Soundcore Q30 ini juga menurut gue menarik karena berada di range harga 1 jutaan lebih sedikit. Ada yang jual 1,2, 1,3, tapi semuanya itu masih di bawah 1,5 lah. Dan di range harga 1 jutaan lebih sedikit ini, kalian bisa dapat fitur sebanyak ini loh. Bahkan banyak fitur yang ada di Sony WH-1000 XM4 ada juga di Soundcore Q30 ini. Padahal kalau dari segi harga, Sony WH-1000 XM4 itu kurang lebih sekitar 3 kali lipat dari Soundcore Q30 ini. Kalau penilaian gue sih, headphone ini bisa dibilang headphone yang value for money. Oke, Soundcore Live Q30. Headphone yang menurut gue lebih ke arah value for money. Kalau kalian cari headphone yang sekedar bisa ANC, NFC, multiple device, dan fitur-fitur lainnya, headphone ini bisa jadi salah satu alternatif yang bagus. Banyak fitur yang mirip seperti di headphone premium walaupun nggak sama ya kualitasnya, tapi dengan range harga 1 jutaan, paling nggak udah punya fitur-fitur tersebut. Anggapannya kalian udah bisa menikmati fitur-fitur yang ada di headphone premium, cuman mungkin bedanya kalau yang di headphone premium itu lebih cepat, lebih bagus, lebih kedap, dan sebagainya. Kalau di Soundcore Live Q30 ini mungkin lebih ke arah basic aja dari fitur-fiturnya. Tapi kalau kalian cari headphone yang build quality-nya bagus atau ANC-nya bagus banget, kalian nggak bisa dengar suara berisik, mungkin headphone ini menurut gue kurang tepat ya. Karena gue sendiri sempat cek juga di website resmi Soundcore ini, dan gue lihat banyak orang reviewnya tuh bermasalah di build quality. Ada yang patah dan sebagainya. Sekali lagi, kalau kalian menggunakan headphone ini, pastikan kalian menggunakannya dengan hati-hati ya. Karena seperti yang tadi udah gue kasih lihat juga, plastiknya tuh agak tipis, jadi makanya lebih hati-hati. Kalau dari pengalaman gue menggunakan headphone ini, menurut gue poin minusnya tuh lebih ke arah ANC-nya. Karena gimana ya, masih berasa kurang aja gitu loh. Bahkan di ruangan tertutup seperti di dalam kamar, masih berasa kurang efektif ANC-nya itu. Padahal fitur yang ditonjolkan dari headphone ini adalah Active Noise Cancellation ya. Bahkan ada tulisannya di headphone-nya Active Noise Cancellation. Tapi gue punya ekspektasi paling nggak lebih bagus lagi lah ANC-nya. Memang gue maklum banget ANC-nya nggak sebagus di Sony WH-1000 XM4, tapi paling nggak gue expect-nya tuh bisa lebih bagus dari ini. Karena menurut gue ketika headphone-nya lagi dipakai dan ANC-nya aktif, tapi masih kedengeran suara ruangan cukup jelas seperti suara angin gitu, jadinya agak keganggu sih. Tapi kalau secara value for money, menurut gue headphone ini bisa jadi salah satu alternatif yang bagus.
Oke, segitu aja untuk review dari Soundcore Live Q30 ini. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi yang kalian perlukan dan tahu lebih lanjut soal headphone ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe kalau misalkan kalian belum. Dan kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye.